Oke, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Diyatna Supriyatna, dan di video ini kita akan bahas bagaimana caranya menjumlahkan data yang hasilnya error dan menjumlahkan data yang hasilnya tidak error di Microsoft Excel tentunya ya. Oke, jadi formula-formula yang hasilnya error seperti div, kemudian value 6, kemudian ada lagi div 0, dan ada beberapa lagi yang mungkin nanti hasilnya error ya dengan menggunakan formula. Dan kita akan hitung berapa sih jumlah error kalau kita gunakan formula menghitungnya ya. Oke, langsung aja ke videonya, kita let's go. Oke, jadi di video ini kita akan menghitung jumlah yang error dan jumlah yang tidak error ya. Kita mulai aja, misalnya datanya dari sini ya, data gitu ya. Dan misalnya di sini ada, misalkan ada nama ya, misalnya namanya adalah Agus gitu kan, kemudian ada Meli gitu. Kemudian di sini misalkan ada error ya gitu, errornya misalkan banyak sekali ya. Kalau error-error di Excel itu kan yang pertama misalnya name gitu kan ya. Misalkan kita buat error yang buat name ya, misalnya 25 dibagi K. Nah ini K-nya ini akan menyebabkan error ya. Jadi errornya adalah name kayak gini. Kemudian misalnya di sini ada pupu ya misalkan, kemudian ada error lagi di sini, misalnya errornya adalah tuh misalnya value ya, error value itu kayak gini ya, misalnya 2 tambah 2 tambah misalnya P kayak gini. Nah ini kan ada karakter teks, jadi kalau misalnya dijumlahkan ini hasilnya adalah value ya, error. Kemudian misalkan ada error berikutnya div ya, misalnya div itu adalah pembagian yang salah ya, misalkan 1 dibagi 0. Nah ini hasilnya kan div. Nah ini juga error. Kemudian misalnya ada lagi lela gitu kan ya. Berikutnya ada error lagi, misalnya errornya adalah NA ya. NA itu biasanya di VLOOKUP ya teman-teman ya. Jadi misalkan saya buat rumus VLOOKUP kayak gini. Kemudian lookup value-nya misalnya saya buat di sini asal aja ya. Kemudian tabel array-nya saya buat kira-kira kayak gini. Atau di sinilah, di sini. Kemudian ini adalah kolom indeksnya misalnya 3 ya, kolom indeksnya 3, kemudian kita false. Oke, nah hasilnya kan enak error ya, karena di sini kan acuannya tidak ada ya. Oke, kemudian misalnya tidak error lagi adalah Jaka misalkan. Kemudian ada error lagi, error berikutnya adalah NA sudah, apalagi ref ya. Ref itu juga error, contohnya kayak gini, misalnya sama dengan sum kayak gini ya. Ref itu kan ada sesuatu yang hilang gitu ya dari sumbernya gitu. Nah di sini kan misalnya sum, kemudian sini misalkan jumlah ini oke, tambah atau bukan tambah ya, ini tambah ini misalkan ya. Nah, kemudian ini kan masih 0, saya hilangkan untuk kolom D-nya, maka di sini hasilnya adalah rep ya. Nah ini juga error ya kayak gini. Kemudian ada lagi misalnya digin gitu ya. Kemudian error berikutnya setelah ref ada lagi misalnya num ya. Saya kira ini misalnya jangan 2 lah, 100 pangkat, oh mana sih pangkatnya, ini pangkat 1000 misalkan kayak gini. Nah ini hasilnya num ya, karena ini melebihi batas ya, ini adalah pangkat 1000 berapa kali ya, berapa jumlahnya gitu, banyak sekali. Oke, misalkan ada errornya kayak gini ya. Oke, kita sudah memiliki data kayak gini, kita coba di sini berapa sih jumlah data yang error dan berapa jumlah data yang tidak error ya. Oke, misalkan di sini adalah data errornya, data error. Oke, ini data tidak error. Oke, jadi kita memiliki 2 kayak gini ya. Oke, untuk mengetahui data error kita coba gunakan dengan fungsi not ya, not is error ya. Oke, jadi formulanya sama dengan kita buat dulu is error kayak gini. Oke, nah kita kan mencari
data yang ini apakah ada error atau tidak ya. Jadi kita value aja sini. Oke, kalau sudah kayak gini kita enter, berarti true, ada error berarti kan ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kalau ditanyain berapa jumlah data errornya, kalau sudah begini kan ada true, berarti ada error ya. Nah, kita tambahin di sini dengan fungsi karena ini data error ya, berarti dengan fungsi sum ya. Oke, sum, kemudian kayak gini. Oke, kalau sudah enter. Nah, ini adalah datanya 1 karena yang true-nya 1. Nah, sekarang kan kita buat di sini dengan fungsi CSE ya, dengan Ctrl Shift Enter. Oke, hasilnya 0. Nah, ini kan masih array 0. Nah, kita buat di sini supaya hasilnya tidak 0, kita tambahin min 2 kali ya. Jadi kalau minnya 1 kali, ini tekan Ctrl Shift Enter, hasilnya adalah min 6. Jadi min ya, kita lihat di sini yang data errornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tetapi di sini kan hasilnya min. Kita buat supaya tidak min, tambahin lagi minnya kayak gini, kemudian Ctrl Shift Enter. Jadi hasilnya adalah 6. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan jumlahkan data yang tidak errornya berapa gitu. Data tidak error kalau hitungannya sedikit tinggal jumlahin aja manual ya, sebenarnya kayak gitu sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita gunakan formula ya. Nah, yang data tidak errornya kita gunakan formula. Kalau dihitung manual jumlahnya 6 ya. Oke, jadi sama nih, yang error dan tidak error jumlahnya 6. Nah, sekarang data yang tidak error bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, menjumlahkannya berarti kita gunakan fungsi isError lagi kayak gini ya. Ya. Jadi kayak gini sama dengan isError. Oke. Kita pertama kayak gini sama ya. Hasilnya adalah sini ya. Sama dengan isError, kemudian value-nya sini blok, kemudian enter, hasilnya adalah false. Ini juga sama ya, isError tadi kan hasilnya true ya. Nah, sekarang kita tambahin di sini, karena di sini kan yang tidak error berarti kita tambahin dengan fungsi not. Oke, kayak gini. Nah, kemudian enter. Nah, hasilnya adalah true. Nah, gitu kan ya, sama ya. Nah, ini kan yang tidak error berarti hasilnya true. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita kan hitung jumlahnya yang tidak error berapa gitu. Maka di sini kita tambahin juga dengan fungsi sum. Oke. Sama dengan udah sum sini kayak gini. Nah, seperti biasa kita tambahin juga min 2 kali, Ctrl Shift Enter. Lalu klik yes. Jumlahnya 6 sama ya. Yang tidak error dan error jumlahnya 6. Yang tidak error 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini jumlahnya sama ya, tidak error. Dan yang error juga jumlahnya 6. Ini kebetulan sama ya. Ini yang error 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sama jumlahnya 6 ya. Jadi fungsinya kayak gini. Nah, selain teman-teman menggunakan Ctrl Shift Enter atau CSE, teman-teman juga bisa menggunakan fungsi sum product ya. Jadi sum product di sini sama ya. Di sini misalnya sum gitu kan. Kemudian setelah ini kita buat sum product ya. Sum product gitu kan ya. Kemudian di sini kita buat min 2 kali. Kemudian di sini adalah isError. Oke, kemudian value-nya kita jumlahkan yang ini. Oke, kita enter. Kemudian yes. Nah, hasilnya 6. Ini tanpa menggunakan CSE atau Ctrl Shift Enter. Oke, yang tidak error juga sama ya. Nah, ini kita gunakan sum product. Oke, sum product atau teman-teman bisa menggunakan kayak gini dulu ya. Sama dengan isError gitu kan ya. Kemudian ini value, kemudian enter. Nah, ini false ya. Kemudian kita tambahin di sininya dengan fungsi sum product. Oke, sum product. Sum product kayak gini, kemudian minnya 2 kali, kemudian enter. Yes. Nah, hasilnya sama ya. 6. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi sum dengan CSE dan sum product tanpa Ctrl Shift Enter ya. Jadi kayak gini ya teman-teman tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat bagaimana caranya menghitung jumlah data yang error dan jumlah data yang tidak error di Microsoft Excel. Oke, sampai bertemu kembali di video berikutnya.